Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi. Polresta Bandar Lampung terus mendalami kasus kematian seorang pria berusia 61 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi wajah terbungkus lakban di kamar kosnya di Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, polisi akan melibatkan tim Lab 4 Bareskrim Polri. Polresta Bandar Lampung terus mendalami kasus kematian seorang pria yang tewas terlilit lakban. Korban diketahui bernama Hindrat Jaja, berusia 61 tahun dan berasal dari desa Pakulongan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Identitas korban terungkap melalui proses identifikasi sidik jari oleh kepolisian. Jenazah korban ditemukan di kamar kosnya di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung dengan kondisi wajah terbungkus lakban dan plastik. Saat ditemukan, korban tidak membawa identitas diri maupun barang berharga. Setelah identitas diketahui, pihak keluarga dari Tangerang datang ke Bandar Lampung dan menerima jenazah korban. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, Polresta Bandar Lampung akan melibatkan tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 Bareskrim Polri. Langkah ini dilakukan agar penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan ilmiah. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan tim ahli forensik untuk menentukan penyebab pasti kematian korban. Kami sudah berkoordinasi juga ya dengan tim dari forensik, dan itu sudah kami lakukan serangkaian tersebut untuk membuka tabir. Karena masih kita menunggu hasil semuanya dari serangkaian penyelidikan, yang pasti kami mengedepankan scientific crime investigation, penyidikan ilmiah. Jadi kami mohon waktu dalam hal pengungkapan ini bisa ahli yang berbicara juga demikian. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi serta menelusuri sejumlah rekaman CCTV untuk mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut dan belum menyimpulkan motif kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV. Lalu pemirsa, apa saja kemungkinan penyebab kematian korban dan sejauh mana peran pemeriksaan forensik dalam mengungkap kasus ini? Untuk membahasnya, kita akan bahas bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mas Jason. Mas Reza, melihat ada kasus ini terjadi lagi, jenazah ditemukan dengan kondisi tertutup lakban di bagian kepalanya di kamar kosnya. Kalau dari pengamatan Mas Reza, ini indikasinya bisa kemana saja kemungkinannya? Kekerasan kah, bunuh diri kah, atau apa, Mas Reza? Pertama, kalau kita sebatas bicara tentang situasi kematian, memang tidak bisa saya pungkiri terkenang oleh saya peristiwa serupa di Jakarta beberapa bulan silam. Ketika ada seorang laki-laki di dalam ruang privat atau di dalam kamar pribadinya, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan kepala terlilit plastik dan lakban sedemikian rupa. Itu kalau kita bicara situasi kematiannya. Tapi kalau kita bicara tentang penyebab kematian, tentu saja kita juga tidak bisa langsung pukul rata menyamakan kedua peristiwa yang tadi saya sebut. Nah, lewat otopsi lah, baik itu otopsi kedokteran forensik, dan juga sekiranya dibutuhkan otopsi psikologi forensik, akan bisa membantu penyidik untuk membangun probabilitas tertinggi tentang apa sesungguhnya penyebab kematian mendiang ini. Ada 4 penyebab kematian yang saya singkat menjadi NASH atau NASH, natural, kematian secara alami. Dengan segala hormat, menurut saya mendiang ini tidak meninggal dalam kondisi yang alami, sehingga kemungkinan N, kemungkinan natural, bisa kita eliminasi. Yang kedua, yaitu A, accident, seseorang meninggal akibat kecelakaan. Namun kita samakan dulu, apa makna kecelakaan? Bukan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang dimaksud adalah seseorang tengah melakukan suatu kegiatan tertentu, namun tiba-tiba muncul situasi yang tidak bisa dia antisipasi, sampai kemudian dia kehilangan nyawa. Itu definisinya. Jadi kalau kita berasumsi bahwa mendiang akibat accident, maka barangkali mendiang saat itu tengah melakukan suatu kegiatan tertentu. Apapun itu. Namun, sayang beribu sayang, tanpa bahkan dia sadari, dia masuk dalam sebuah situasi kritis yang mengakibatkan sampai kemudian dia meninggal dunia. Itu A, accident. Yang ketiga adalah S, suicide atau bunuh diri. Yang bersangkutan secara sengaja
melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang keempat adalah H, homicide atau meninggal akibat perbuatan orang lain. Berarti ada pihak lain yang melakukan perbuatan sedemikian rupa, melilit lakban di kepala mendiang agar mendiang kehilangan nyawa. Nah, keempat kemungkinan itu sekali lagi memang harus didalami secara saintifik dengan melibatkan lintas disiplin ilmu. Baik, Mas Reza, berbicara soal melibatkan, ada ahli forensik juga yang kemudian diharapkan bisa juga membantu nanti pengungkapan kasus ini. Nantinya kalau melibatkan ahli forensik, apa saja yang akan dilihat dan dicermati untuk bisa mengungkap kasus ini, Mas Reza? Sekiranya otoritas psikologi forensik juga diikutsertakan dalam melakukan investigasi terhadap kasus ini, maka yang akan dilakukan nantinya menurut saya adalah otopsi psikologi. Otopsi psikologi adalah sebuah pendekatan untuk membantu otoritas penegakan hukum untuk sekali lagi membangun probabilitas tertinggi tentang sebab musabab atau jenis kematian seseorang. Nah, otopsi psikologis bisa dilakukan lewat dua hal secara umum. Pertama, dengan pengecekan dokumen. Artinya riwayat kesehatan, mungkin juga sekiranya ada catatan kriminalitas, catatan di kepolisian yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan mengalami persoalan atau berada dalam situasi yang katakanlah negatif, yang kemudian disikapi oleh yang bersangkutan untuk melakukan tindakan misalnya bunuh diri. Atau yang kedua, yaitu dengan melakukan pengecekan pemeriksaan terhadap significant others, terhadap orang-orang yang dianggap dekat dan mengetahui kondisi mendiang sebelum meninggal dunia. Temankah, keluargakah, atau mungkin juga ada sahabat di kantor, dokter, ahli psikologi, atau siapapun yang sekali lagi dianggap mengetahui tentang bagaimana kehidupan mendiang dari hari ke hari semasa hidup. Nah, itu pendekatan yang bisa dilakukan oleh psikologi forensik, sehingga membantu menyimpulkan apakah N, natural, ataukah A, accident, ataukah S, suicide, ataukah justru H, homicide, yang mengakibatkan mendiang meninggal dunia. Tapi perkiraan saya, sekali lagi, tampaknya mendiang bukan merupakan jenis pertama, bukan natural, melainkan kemungkinan tiga lainnya. Oke, Mas, ada fenomena seperti ini kan masyarakat jadi menarik kembali ke kasus kematian yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, Arya Daru begitu ya, karena sama-sama di Lakban begitu. Nah, selain karena sama-sama di Lakban, adakah kesamaan lain, Mas, atau kemiripan lain yang Mas Reza juga lihat dalam dua kasus kematian ini, Mas? Tadi saya katakan bahwa jasad ditemukan di lingkungan yang kurang lebih sama, yaitu lingkungan privat yang tertutup, yang tidak diakses oleh pihak lain. Yang kedua, rekaman CCTV juga tidak memberikan informasi yang meyakinkan tentang kemungkinan adanya pihak eksternal yang memasuki lingkungan privat dan melakukan tindakan tertentu terhadap mendiang baik di Jakarta maupun di Lampung. Mungkin juga nantinya perkiraan saya akan ditemukan kondisi-kondisi cedera tertentu pada tubuh mendiang di Lampung ini yang boleh juga akan menyerupai dengan kondisi almarhum dalam kasus di Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, itu beberapa kemiripan yang perkiraan saya juga akan ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun kalau di Jakarta disimpulkan oleh Polda Metro Jaya bahwa almarhum meninggal bukan akibat perbuatan pidana, bagaimana dengan satu ini? Ya, kita masih menunggu juga. Mas, ada juga upaya untuk bisa memeriksa sejumlah saksi dan juga CCTV yang ada di situ. Walaupun tadi kata Mas Reza mungkin hampir-hampir sama tadi bahwa CCTV-nya tidak merekam begitu jelas secara pasti begitu bagaimana kejadiannya. Tapi bagaimana kemudian hasil temuan itu ketika dikaitkan dengan temuan dari forensik atau tim forensik bisa mengungkap kasus ini? Seberapa signifikan itu nanti data-data bisa dikumpulkan? Kalau saya ya ketika melakukan otopsi psikologis, terutama sekiranya ada dugaan seseorang meninggal akibat bunuh diri, maka saya harus memastikan dulu ada 4 kolom yang terisi secara meyakinkan, yaitu kolom I, kolom P, kolom A, kolom D, disingkat menjadi IPAD. I berarti ideas. Itu artinya penyidik harus membongkar komunikasi-komunikasi elektronik, mungkin juga pesan-pesan terakhir atau narasi-narasi perbincangan yang dilakukan oleh mendiang sebelum terjadinya peristiwa ini.
ideas, pemikiran-pemikiran. Yang kedua adalah P, plan. Nah, silakan dicari, ditelusuri ke toko-toko atau mungkin juga ke marketplace. Adakah tanda-tanda bahwa mendiang sudah melakukan P, planning atau perencanaan, misalnya membeli lakban, padahal dia tidak berkecimpung di dunia yang berurusan dengan lakban. Itu bisa jadi merupakan penanda adanya perencanaan tertentu. Kemudian A, action. Akhirnya apa yang dilakukan? Kemudian tidak dengan pembelian lakban yang sudah dia lakukan sebelumnya. Itu A, action. Dan yang terakhir D, death, berujung pada kematian yang dia inginkan atau sekali lagi kematian akibat kecelakaan. Nah, kalau keempat kolom tadi yaitu ideas, planning, action, dan death itu terisi secara memadai dan meyakinkan, maka dari situ secara terukur bisa disodorkan kepada penyidik, inilah hasil kerja saintifik yang sudah dilakukan oleh psikologi. Ya, tentu ini prosesnya juga masih akan banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan oleh tim yang saat ini melakukan pendalaman. Kita akan lihat nanti bagaimana... Yang saya khawatir satu hal Mas Jason kalau boleh, karena kita memperbincangkan isu silakan Mas. Silakan Mas. Mudah-mudahan peristiwa ini dan juga peristiwa yang terjadi serupa di Jakarta beberapa bulan silam tidak menginspirasi siapapun untuk melakukan copycat atau peniruan. Karena kita meyakini dan kita harus bersepakat tidak ada pembenaran bagi tindakan menghabisi nyawa orang ataupun tindakan menghabisi diri sendiri. Baik, itulah pesan powerfulnya di pembahasan kali ini. Semoga ini tidak menjadi inspirasi nantinya untuk kejahatan-kejahatan yang serupa bisa timbul lagi. Terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.